Oke, topik ini sebenarnya ringan-ringan aja ya, seru-seruan. Dan harusnya jadi video pendek. Cuman aku udah 3 kali take ini dan masih kependekan, jadi ya udah bangsat lah. Aku bikin jadi video panjang aja. Lebih ribet kalau mau dipendek-pendekin atau ngomongku dipercepat gitu. Langsung aja. Jadi di kalangan wibu atau di dunia peranimean ada sebuah gelar atau julukan yang diberikan kepada 3 judul anime shonen terbesar atau yang paling berpengaruh sepanjang masa lah, ya setidaknya sampai saat ini. Julukan itu diberikan kepada One Piece, Naruto, dan Bleach. Ya, julukan itu adalah The Big Three, The Big Three of Shonen gitu. Pembahasan tentang Big Three ya nanti aja lah. Sebenarnya yang pengen banget ku bahas kali ini adalah sebuah postingan Facebook ya, makhluk Facebook yang baru ku baca belakangan ini. Dan ini agak nge-trigger aku ya. Jadi postingannya itu gini. Dia mengatakan kalau ketiga karakter ini itu sudah terprivilege dan ketiga main karakter dari cerita ini itu seakan sudah dipilih oleh langit untuk menjadi besar gitu, seakan sudah takdirnya. Dan di akhir itu dia bertanya, menurut kalian dari antara ketiga ini siapa yang paling banyak privilege-nya? Begitulah. Tapi sebenarnya dia nggak menyebutkan yang menurut dia jawaban dia sendiri. Dia kayak mancing aja. Well, di awal-awal aja nih ya langsung ku bikin disclaimer. Aku nggak ngikutin Bleach sepanjang itu, nggak ngikutin semua Bleach. Aku ngikutin cuma sampai 100 episode pertama doang, baru belum lanjut ya sampai episode 300 dan 1000 yang Blood War. Tapi aku tahu dikit lah, tahu dikit. Ya kan kalau Naruto itu anak Hokage, ibunya Uzumaki, ibunya Jinchuriki. Uzumaki itu punya cakra yang besar, ditambah lagi Jinchuriki Kurama yang cakranya juga besar sekali, kayaknya paling besar di antara ke-9 apa itu ya, Jinchuriki itu ya, 9 monster itu ya. Luffy berasal dari klan D, kakeknya itu adalah Garp dan ayahnya itu adalah Dragon. Terus Ichigo, ayahnya itu dari Soul Society dan ibunya itu adalah seorang Quincy. Kayak dia itu adalah darah dari keturunan dua entitas yang sebenarnya udah jadi rival, kayak potensinya besar gitu lah intinya. Nah, oke, jelas tiga-tiganya itu ada privilege, tentu ada privilege-nya. Karena aku nggak terlalu tahu Ichigo itu seprivilege apa banget gitu ya, jadi aku nggak bakal ngejawab siapa yang paling ada privilege. Tapi aku bisa jawab siapa yang paling dikit privilege-nya. Dan yang paling dikit privilege-nya itu adalah Luffy. Hear me out. Oke, fine. Luffy itu dari klan D, kakeknya itu adalah Garp, dan ayahnya itu adalah Dragon. Fakta gitu kan. Tapi nggak ada dari ketiga koneksi ini yang mengalirkan kekuatan ke Luffy ketika dia lahir. Nggak ada gitu loh. Klan D memang klan yang ditakuti Inu. Kita nggak tahu alasannya sampai sekarang dengan jelas. Tapi itu setidaknya sampai sekarang nggak ada. Dia nggak ngasih kekuatan apa-apa gitu loh. Nggak ada. Dunia One Piece itu enggak berdiri di atas nepotisme kekuatan gitu, nggak ada. Dunia One Piece itu kayak orang dari keturunan gimana bapakmu, atau kau bukan dari siapa-siapa, kau sama-sama bisa punya kesempatan menjadi manusia terkuat gitu kalau kau berlatih, bertarung
cukup gila gitu, dan kau menjadi kuat perlahan. Di Naruto setidaknya ya, aku belum tahu gimana di, dan kayaknya di Bleach juga gitu. Di Naruto kau nggak bisa expect kalau seseorang dia itu nggak anak Hokage, dia itu bukan anak dari Jonin, gimana maksudnya, ya anak pedagang ramen biasa di Naruto, itu nggak mungkin bisa satu level. Gak usah sama Naruto lah, sama Kakashi aja nggak sampai, nggak mungkin bisa setara sama Kakashi, nggak mungkin ceritanya bisa. Dia harus kayak ada sesuatunya gitu baru mungkin bisa selevel sama Kakashi. Tapi di One Piece enggak. Katakan Silver Rayleigh gitu, dia bukan anak siapa-siapa. Shirohige, Roger, Big Mom. Oke, Big Mom mungkin dia karena raksasa ya, jangan Big Mom deh. Ya Kapten John. Bahkan ya banyak karakter dari One Piece yang bukan dari, dia bener-bener backstory-nya gak ada gitu. Bener-bener orang yang tadinya gak siapa-siapa terus berlatih, bertualang, dan bisa berdiri sesejajar dengan manusia-manusia terkuat di universe-nya gitu. Kembali lagi ke Luffy. Luffy itu anak dari Garp. Oke, fine. Tapi pun Garp gak ngurus dia gitu loh. Dia dibuang gitu, dikasih ke bandit gunung. Dan oke, Luffy ngemakan buah gomu-gomu yang nantinya kita tahu itu adalah buah Sun God Nika. Anjay, inilah plot armor Luffy. Mungkin, tapi nggak juga loh. Apa kan? Akhirnya kita tahu kalau misalnya buah Sun God Nika ini, buah Hito no model Sun God Nika ini punya potensi kekuatan untuk menciptakan apapun berdasarkan imajinasi. Cuman kan itu apa ya, hanya ke trigger setelah kau udah mencapai titik yang tinggi banget. Itu baru kebuka, gimana ya, Luffy ngebuka itu tunggu dia udah sampai setara Katakuri loh, udah di atas Katakuri baru dia ngebuka itu. Jadi ini bukan gift gitu loh. Sama mungkin kayak orang punya teknik berpedang udah diasah terus dia dapat jurus pamungkas gitu. Ini kayak bukan full armor lagi kalau perlu sebesar itu effort untuk ngebuka itu. Kalau di Naruto sih aku bilang dia dari kecil dia udah bisa ngebuka segel itu. Dia kan udah bisa langsung ngeluarin semua kekuatan itu kan. Dan Uzumaki-nya dia, dari Uzumaki-nya itu kan punya cakra yang besar. Dari kecil dia bahkan udah bisa mengaktifkan apa ya, Kage Bunshin no Jutsu ya, itu terlarang yang memakan banyak cakra gitu. Dia itu bocil yang di akademi itu nggak bisa apa-apa, cuma karena punya cakra dia bisa tiba-tiba kayak gitu. Kembali ke Luffy lagi, sorry. Ya itu, selama di gunung, di flashback ASL, dia makan buah gomu-gomu, tapi dia kan nggak bisa langsung Gatling gun di episode pertama waktu lawan Buggy atau lawan krokodil, kan nggak bisa gitu. Bahkan untuk sampai bisa Gatling gun, Luffy itu harus latihan 10 tahun loh. 10 tahun dari kecil bisa mempelajari gimana numbuk terus tarik lagi, bisa mempelajari gimana untuk model-model gayanya, harus at that point gitu loh. Maksudnya gimana ya, di One Piece itu kau belajar teknik berpedang 10 tahun dan belajar teknik buah iblis 10 tahun, itu returnnya sama. Maksudnya gimana ya, at this point apakah itu sebuah privilege lagi? Kalaupun menurutku kalau Luffy dari kecil malah memilih jalur pedangnya dengan effort sebesar itu, there's not gonna be different. He might gonna be Roger. He might gonna be Roger. Only swordmanship gitu. Tapi kan di Naruto enggak. Kayak ya kalau misalnya Naruto bukanlah Uzumaki dan bukanlah Jinchuriki, gak mungkin sampai level itu.
Ya mentok-mentok dengan Sage mode level Kakashi lah, selevel Kakashi Jiraiya lah, mungkin mungkin aja gitu. Cuman ya segitu aja. Kalau misal Naruto bukan reinkarnasi dari Indra, nggak mungkin sampai segitu, sampai sekuat itu gitu loh. Ya jadi gitu sih, aku coba pengen bilang kalau ya dari The Big Three, kalau kau tanya siapa yang paling sedikit privilege-nya, aku bisa bilang mungkin kalau Luffy itu privilege nggak ada loh, malah mungkin lebih ke beban, karena beban ekspektasi ya, karena kakeknya itu hero of marine dan bapaknya pemimpin revolution, tapi mereka itu nggak benar-benar mewariskan apapun gitu, baik itu harta nggak ada, baik itu kekuatan nggak ada, baik itu koneksi gimana pun nggak ada, malah dibuang kemana, dibuang ke kakeknya, nggak peduli bapaknya pergi ninggalin dia. Bahkan Luffy baru sadar kalau kalau Dragon itu bapaknya di Enies Lobby. Udah gitu aja dah. Terima kasih telah menonton.